Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yusrifu su'an illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan Islam, iman, dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di sini berkumpul bersama orang-orang yang terbaik di tempat yang terbaik. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di akhirat dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini muqaddimah ya dari pertemuan-pertemuan kita nanti yang insya Allah kita akan membahas tentang perkara fikih tapi bab muamalah ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana urgensi atau pentingnya perkara ini di dalam kehidupan. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar kata-kata muamalah. Ya. Jadi muamalah ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Ya. Baik dalam kehidupan sosial maupun dalam perkara-perkara yang sifatnya harta atau ekonomi. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk perkara ibadah atau muamalah. Ada yang ibadahnya lebih banyak dari muamalahnya di sini? Kita sholat, total dari sholat kita dari subuh sampai Isya, ditambah dengan sholat sunnah, ya, ditambah dengan zikir pagi, ya, baca Quran tilawahnya, dengan dia bekerja, dengan dia melakukan kegiatan yang sifatnya duniawi, kira-kira banyakan mana? Muamalah. Ya. Maka kita wajib belajar muamalah agar kemudian kita tahu bahwa muamalah ini bisa kemudian bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Islam. Ya, contoh paling sederhana, ya, ketika kita keluar di pagi hari, bekerja, ya, apa yang kita niatkan? Ada yang kemudian ketika dia bekerja, niat awalnya adalah dia ingin kemudian menafkahi anak istrinya. Karena kata Nabi SAW, barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, tapi niatnya adalah tafakhuran, agar dia bisa menjadi orang yang terhormat di tengah masyarakat, menjadi orang yang hebat di tengah masyarakat, maka dia di jalannya syaitan. Tapi kalau dia bekerja untuk kemudian meniatkan apa yang dia lakukan pada hari itu untuk nafkah keluarganya, barulah dikatakan fahuwa fi sabilillah, barulah dia di jalan
Allah. Maka kan ada istilah, antum bekerja agar jadi, kadang-kadang biar jadi orang, biar dihormati di tengah masyarakat. Ya. Nah, ini kan adalah salah satu hal yang penting. Ya, niatnya saja dalam perkara bekerja, dalam perkara muamalah salah, maka salah. Ya. Nah, surat Al-Baqarah, ayat yang paling panjang, itu Al-Baqarah 282. Ini yang paling panjang. 1 halaman penuh. Ya. 1 halaman. Ayat ini berbicara tentang perkara muamalah. Maka seperti yang saya sampaikan, ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu berbicara tentang perkara muamalah. Ya. Ada 128 kata, 504 huruf, di dalamnya ada 52 masalah hukum. Ya. Itu semuanya berbicara tentang perkara muamalah. Di antaranya hutang piutang. Nah, Bapak Ibu di sini pernah melakukan hutang piutang? Pernah pasti kan? Yang menghutangi atau mungkin yang berhutang. Hutang dan piutang. Antara hutang dengan sedekah, lebih besar mana pahalanya Bapak Ibu? Lebih besar mana? Sedekah ya. Baik. Kata Nabi SAW, inna sadaqah bi asyari amthaliha. Pahalanya 10 kali lipat. Ammal qard, ya, menghutangi orang lain, bi thamaniyata asyar. 18 kali lipat pahalanya. Masya Allah. Lebih besar mana pahalanya? Menghutangi orang lain. Tapi semangat sedekah jangan berkurang. Ini kondisional. Ya. Oh ternyata qard itu pahalanya 18 kali lipat. Ya. Apalagi kalau ada yang berhutang, ya, dia nggak mampu bayar, Bapak Ibu ngasih waktu tenggak kepada dia, ini kan pahalanya besar. Dalam bab muamalah ini, memberikan waktu tenggak kepada orang yang berhutang, pahalanya itu seperti bersedekah sebesar apa yang dia hutangkan. Masya Allah. Bapak Ibu pinjemin 1 juta kepada seseorang. Kapan gantinya? 9 Muharram. Baik. Habis subuh saya tagih katanya. Selesai subuh ditagih. Mana hutangnya? Mohon maaf saya belum bisa bayar. Baik, saya kasih waktu minggu depan. Ya, hari Rabu depan baru bayar nggak apa-apa. Berarti Bapak Ibu dapat pahala hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, 8 hari. Itu pahalanya bersedekah setiap hari sebesar 1 juta. Masya Allah. Ya. Bahkan, ya, ini kan luar biasa. Satu hal yang kemudian banyak orang tidak kemudian paham sehingga dia mengambil bunga dari orang lain. Ya, dari sini terlihat kenapa bunga itu diharamkan, karena pahalamu di sisi Allah itu sudah sangat besar. Jangan dihancurkan hanya karena ingin mengambil sedikit keuntungan. Ini kan bab-bab muamalah yang luar biasa, banyak sekali pahalanya, ya, tapi kemudian manusia itu teralihkan. Ya. Maka nanti kita akan mempelajari tentang perkara-perkara seperti ini. Ya. Nah, Al-Baqarah 282, ayat paling panjang berbicara tentang masalah muamalah di sini. Ya. Bahkan memang dalam Al-Quran ini banyak sekali sebutan-sebutan yang berkaitan dengan muamalah. Ya. Seperti jual beli atau perdagangan. Jual beli ini 6 kali terulang di dalam ayat Al-Quran. Ya. Riba ini diulang sebanyak 8 kali. Ya. Zakat ini 37 kali. Ya. Perilaku konsumsi, ya, bagaimana seseorang berkonsumsi di dalam hidupnya, ini diulang sebanyak 54 kali.
Ya, maka nanti kita akan mengenal tabdzir, ya, mubadzir, kita akan mengenal israf. Itu semuanya Allah sebut di dalam Al-Quran, dan ini berkaitan dengan bagaimana pola muamalahnya seseorang di dalam konsumsi. Apa itu israf, apa itu tabdzir, ya. Israf berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, ya. Mubadzir berlebih-lebihan dalam hal yang haram, ya. Nanti semuanya akan kita bahas satu persatu. Bahkan di dalam kitab-kitab hadis itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian hadis-hadis ekonomi yang kemudian disebutkan, ya. Dalam Sahih Bukhari itu ada 199 hadis yang berkaitan dengan masalah muamalah, ya. Dalam Sahih Muslim ada 115, ya. Baik nanti al-buyu, jual beli, ijarah, sewa menyewa, salam, ya. Salam ini nanti al-bai' salam, inilah yang kemudian dipakai di dalam jual beli online, ya, di mana barang sudah dia ketahui, ya, dia kirimkan uang terlebih dahulu baru kemudian barangnya dikirim. Itu namanya al-bai' salam, ya. Kemudian Sahih Ibnu Hibban 179, ya, yang paling banyak itu Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ada sekitar seribuan hadis yang berkaitan dengan muamalah. Artinya muamalah ini adalah perkara yang penting yang kemudian memiliki posisi yang cukup penting di dalam syariat Islam ini, ya. Karena kita tahu masalah harta adalah masalah yang kemudian penting, ya. Dan kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat ini punya fitnah Bapak Ibu. Fitnahnya kaum Ad, ya, itu Allah letakkan pada kekuatan. Fitnahnya Bani Israel, Allah letakkan pada apa? Wanita. Wa fitnati ummati, fitnah umatku kata Nabi, al-mal, pada perkara apa? Harta, ya. Maka fitnah harta ini adalah fitnah yang bisa merusak agama seseorang. Kita lihat dalam sirah, ya, perang Uhud. Apa yang membuat kaum muslimin mengalami kekalahan pada saat itu? Ya, kalau dalam riwayat Al-Barra Ibnu Azib itu kan, Rasul berpesan pada pasukan pemanah yang ada di atas, la abrahu, jangan bergerak katanya. Posisi kalian tetap di atas. Kalau kalian lihat kami kalah di bawah, la abrahu, jangan bergerak, ya. Kalau kalian melihat kami dikalahkan, jangan turun. Fala tu'inuni, jangan kalian tolong kami. Kalian tetap saja di atas. Kalau kalian melihat wanita-wanita musyrikin sudah berlarian, ya, jadi dulu tuh kaum jahiliyah ini ketika dalam peperangan suka membawa wanita-wanitanya yang memberi semangat kepada mereka. Kalau kalian sudah lihat mereka lari tunggang langgang, tetap di posisi kalian. Apa yang terjadi? Pada saat itu, ketika mereka kalah, itu Khalid bin Walid pada saat itu menjadi panglimanya mereka. Dia masih kemudian belum menjadi seorang muslim. Khalid bin Walid pada saat itu menjadi otak strategi dari kaum musyrikin pada saat itu, ya. Mereka buang hartanya, ya. Ini kan berarti pertanda mereka sudah kalah, ya. Pasukan yang di atas melihat harta dibuang oleh kaum musyrikin, maka yang satu dengan yang lainnya berteriak, ghanimah, 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 ya, harta pampasan perang, harta pampasan perang. Akhirnya semuanya lari turun ke bawah. Apa yang terjadi? Qutila sab'una min khiyaris sahabah, ya, terbunuh 70 sahabat terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah tidak memberikan kemenangan, ya. Kita tidak sedang mengkritisi mereka yang turun. Kita ambil hikmahnya bahwa dulu mereka orang-orang yang hidup di zaman Nabi berinteraksi langsung dengan Nabi, ya, melihat Nabi secara langsung,
satu perintah Nabi tidak mereka indahkan, mereka tergoda dengan ghanimah, maka Allah tidak memberikan kemenangan. Maka bagaimana dengan kita, ribuan tahun jaraknya dari Nabi, tidak berinteraksi dengan Nabi, apakah kita akan menghadapi fitnah harta yang sama? Lebih besar kemungkinan kita dibanding mereka. Maka wajib kita belajar tentang muamalah, ya, agar apa? Agar kita tidak terkena fitnah ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat, Nabi lewat depan Masjid Nabawi. Ya. Nabawi Madinah, ya. Bukan Nabawi sini. Kebetulan ketika lewat, ada 3 orang yang sedang ngaji. Ya. Sedang ngaji dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat yang pertama kali mengimami sholat tarawih. Nabi mengatakan agar kemudian manusia pada saat itu mengambil ilmu Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab. 3 orang, ya, di antaranya itu Abu Hurairah, ya, Nahar Ar-Rahal, dan seorang penduduk asli Madinah, ya, seorang Ansari. Nah, waktu Nabi lewat, Nabi mengatakan begini, di antara kalian bertiga, salah seorang di antara kalian bertiga, nanti di hari kiamat gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud. Sebesar apa? Bukit Uhud. Kira-kira kalau Bapak Ibu dikatakan seperti itu di antara kalian bertiga ini, salah satu di antaranya akan datang di hari kiamat dengan gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud. Kira-kira takut nggak? Takut, Pak. Ya. Kalau Nabi bilang hal ini kepada 3 orang yang sedang minum khamar, ya mungkin wajar. Ya. Kalau Nabi bilang ini kepada 3 orang yang sedang berjudi, wajar. Tapi Nabi mengatakan ini kepada 3 orang yang sedang mengaji di Masjid Nabawi kepada Ubay bin Ka'ab. Maka yang paling takut itu Abu Hurairah. Ya. Memang Abu Hurairah ini sahabat yang sangat lembut hatinya. Orangnya ini sangat khawatir tentang perkara akhiratnya. Beliau itu kan ketika dalam penghujung hidupnya beliau mengatakan ahin min bu'di safar wa qillatiz zad. Aduhai, aku akan melakukan perjalanan yang jauh dengan bekal yang sedikit. Abu Hurairah, ya, yang paling termasuk banyak hadis yang diriwayatkan dari beliau. Setiap hadis yang kita kutip ada nama Abu Hurairah di situ, maka beliau dapat pahala di dalam kuburnya. Tapi merasa bekalnya sedikit, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Maka Abu Hurairah ini kan di antara 3 orang yang pada saat itu ada di situ. Maka Abu Hurairah ini takut, Pak. Sampai nggak bisa makan, tidurnya tuh nggak tenang. Ya, kenapa? Karena beliau melihat, membandingkan dirinya dengan 2 orang yang lain. Nahar pemahaman Al-Qur'annya luar biasa. Ya. Seorang Ansari yang lain ketaatannya luar biasa. Apakah mungkin yang Nabi maksudkan ini adalah diriku? Bahwa nanti datang di hari kiamat dengan gigi geraham sebesar bukit Uhud. Ya, tidak lama kemudian Ansari ini meninggal. Salah seorang di antara mereka meninggal. Maka semakin khawatir Abu Hurairah. Benar ini, jangan-jangan saya yang Nabi maksudkan. Nah, tidak berapa lama, Nabi ini kan memerintahkan Nahar untuk berdakwah di Bani Hanifah, ya, diutus ke sana. Nanti dalam sejarahnya, Nahar ini ketemu dengan Musailama Al-Kadzab. Bapak Ibu tahu Musailama Al-Kadzab? Nabi palsu, orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi, ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Musailama ini ketemu dengan Nahar. Kemudian dia katakan kepada Nahar, kalau engkau bilang kepada manusia di sini
bahwa Nabi Muhammad mengatakan akan ada nabi setelah beliau, yaitu diriku. Nanti kalau saya berkuasa, kalau saya jadi nabi, kamu saya jadikan wazir. Ini sebuah jabatan yang prestis pada saat itu. Apa yang terjadi? Dia tergoda, Bapak Ibu. Sehingga dia mengatakan seperti apa yang diminta oleh Musailamah al-Kadzab. Sehingga betapa kemudian ribuan orang itu murtad dari Islam pada saat itu. Jadi jelas, dari 3 orang yang Nabi sebutkan, siapa yang Nabi maksud? Nahar ternyata. Yang menjadi pertanyaannya adalah, Nahar ngajinya di Masjid Nabawi. Gurunya itu Ubay bin Ka'ab. Sahabatnya itu sekelas Abu Hurairah. Tapi ketakwaannya bisa runtuh ketika dihadapkan dengan masalah harta. Kalau kita bandingkan diri kita ngaji di Masjid Nabawi, Nabawi Madinah, bukan Nabawi. Ada yang ngajinya di Nabawi seumur hidup seperti Nahar? Nggak ada. Ada yang gurunya sekelas Ubay bin Ka'ab? Ada yang sahabatnya sekelas Abu Hurairah? Tidak. Artinya orang dengan luar biasa, itu saja bisa jatuh ketakwaannya ketika dihadapkan dengan masalah harta. Apalagi kita. Ya. Atau kalau kita lihat seorang Ahlul Badar. Ya. Kalau dibilang Ahlul Badar, berarti ini orang ikut di perang Badar. Jumlahnya ini nggak banyak, Bapak Ibu. 300-an orang saja. Dan semuanya sudah dijamin keselamatannya oleh Allah. Ya, makanya tuh Abdurrahman bin Auf, waktu beliau meninggal, itu wasiatnya, ya, setiap Ahlul Badar yang masih hidup, itu berhak mendapatkan 100 dinar dari hartaku. 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti 400 dinar ini sekitar berapa itu? Hampir 1 M lah ya. Itu wasiat dari Abdurrahman bin Auf. Nah, salah satu Ahlul Badar itu ada namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Jadi waktu dia hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kan semua hartanya ditinggalkan, gak ada yang boleh membawa hartanya. Ya. Di antaranya adalah karena mereka lari dari Makkah itu dalam keadaan khauf, takut. Waktu Quraisy ini melanggar perjanjian Hudaybiyah, maka sesuai isi dari perjanjian, pada saat itu Nabi boleh kemudian menguasai kota Makkah. Maka Nabi memberitahu kepada orang-orang tertentu saja rencana ini. Jadi tidak langsung dipublikasi oleh Nabi sebelum Fathu Makkah. Nabi hanya bagi tahu kepada orang-orang yang terdekat saja. Di antaranya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib pada saat itu, ya, ada kekhawatiran. Nanti kalau terjadi penguasaan kota Makkah, hartaku kan semuanya aku tinggalkan di sana. Ya, keluargaku semuanya aku tinggalkan di sana. Kira-kira kalau kaum muslimin menguasai kota Makkah, siapa yang melindungi hartaku? Ya, maka dia tulis surat rencana penaklukan kota Makkah ini kepada seorang wanita musyrikat untuk membocorkan rencana ini. Tapi Nabi punya intelijennya. Siapa intelijennya Nabi? Malaikat Jibril. Akhirnya rencana Khatib ini digagalkan, dibatalkan. Ya, wanita musyrikat itu dicegat, surat diambil. Umar tanya, siapa yang menulis surat ini? Ya, Umar ini kan orangnya tegas, Bapak Ibu. Ya. Kata Nabi, setan saja, kalau ketemu berpapasan dengan Umar, setannya ambil jalan lain. Zaman sekarang manusia dibilang di situ ada setan, dia cari jalan lain. Umar
Setan itu aja takut sama Umar luar biasa. Apalagi manusia ya. Umar ini luar biasa, Pak. Dulu tuh di Mesir Amr bin As pernah terjadi jual beli dengan seorang Yahudi. Ini Yahudi kecewa dengan muamalah yang dia lakukan dengan Amr bin As. Dia mau protes tapi bingung protes kemana. Kata orang-orang di Mesir, kamu ke Madinah ketemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sampai di sana dicari, Pak. Kata orang, kamu cari, khalifah itu biasanya tidur di bawah pohon korma. Pakai pelepah korma. Bingung dia, Yahudi ini bingung. Loh kok bisa? Umar ini penakluk dua imperium besar, Romawi dan Persia. Kok bisa? Yang dia bayangkan itu tinggalnya di istana yang mewah. Ketika dia datang ternyata betul, dia cuma cerita kepada Umar, ini begini-begini, Amr bin As begini-begini. Umar tuh cuma ambil tulang, beliau garis dengan pedangnya tulang itu, beliau suruh kasih ke Amr bin As. Itu waktu bawa ke Mesir, dikasih tunjuk ke Amr bin As, gemetar Bapak Ibu. Karena Umar ini tegas. Maka saat itu Umar tanya, siapa yang nulis surat ini? Hatib. Kata Rasul, Hatib bin Abi Balta'ah ini ahlul Badar. Maka dia terselamatkan pada saat itu. Kalau kita ahlul apa? Ahlul Cipondo. Artinya Hatib bisa selamat karena dia ahlul Badar. Ya. Nahar tidak terselamatkan walaupun dia seorang paham tentang Quran. Walaupun dia seorang murid dari Ubay bin Ka'ab. Walaupun dia belajarnya di Masjid Nabawi. Maka wajib bagi kita untuk kemudian belajar tentang muamalah. Ya, apalagi kalau saya tanya, Bapak Ibu di sini siapa yang pedagang? Siapa yang pedagang di sini? Banyak pasti ya. Atau yang pernah melakukan jual beli? Pasti sering. Umar bin Khattab dalam kitab Imam Malik Al-Muwatta itu dikatakan, Umar ini suka menginspeksi pasar. Itu pasar didatengin sama Umar, ditanya, antum paham fikih muamalah? Gak paham. Kalau gak paham, keluar dari pasar kami. Itu Umar, Masya Allah. Jadi kalau kita bayangin Umar itu zaman sekarang, Umar masuk inspeksi ke pasar, nanya sama yang dagang, apa syarat dan apa rukun dan syarat jual beli? Kira-kira bisa jawab nggak pedagang? Ini kalau konsep Umar dipakai, kosong itu Tanah Abang. Yang nggak paham nggak boleh dagang. Ya, kenapa? Karena memang fikih muamalah ini dalam bab jual beli ini penting. Ya, contoh. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Nabi Syu'aib ini diutus kepada kaum Madian. Satu perintahnya beriman kepada Allah. Dua, nah ini penting ini. Apa perintahnya? Itu dalam bab muamalah. Dalam masalah takaran dan timbangan Bapak Ibu. Kaum Madian ini terkenal suka ngurangin timbangan. Ya, suka ngurangin timbangan. Makanya kemudian azab yang Allah turunkan kepada mereka, ya, di antaranya dalam kitab Qasasul Anbiya, ya, yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Apa azab yang Allah turunkan kepada mereka? Jadi kaum Madian ini terkenal suka ngurangin timbangan. Ya. Itu bayangkan, Allah itu tidak menurunkan, angin itu tidak bertiup selama 40 hari. Karena saking panasnya, mereka mencoba mencari keteduhan, mereka lihat tuh ada awan yang kemudian menggantung di tengah padang pasir. Mereka berkumpul semua di situ, tapi ternyata dari tempat itulah Allah menurunkan bola api dari langit. Bumi tempat mereka berpijak ini digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita lihat,
Karena mereka tahu bahwa kecurangan-kecurangan dalam muamalah ini bisa kemudian mengundang bencana dari Allah. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu bahwa ternyata mungkin musibah kita ini terjadi karena sebagian besar pedagang kita itu sudah berlaku curang sebagaimana kaum Madian. Ya. Jelas Allah itu sampai kemudian mengulangi dalam beberapa ayat tentang perkara ini. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun aw wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu bayangkan wail ini neraka neraka yang paling dalam. Bagi siapa? Bagi mereka yang jika mereka ditimbang, mereka minta takarannya disempurnakan. Tapi kalau mereka menimbang, maka mereka mengurangi timbangan. Masya Allah. Ini kan betul-betul diancam di dalam Al-Quran. Dan ini kebanyakan terjadi di dalam bab muamalah. Apalagi antum pernah beli buah-buahan, bukan? Ya. Kadang-kadang yang bagus ditaruh di atas, yang jelek dia taruh di bawah. Nabi itu pernah, lagi-lagi dulu Nabi itu melakukan inspeksi di pasar. Beliau tuh jalan untuk memeriksa keadaan-keadaan yang terjadi di pasar. Ada seorang penjual tepung. Beliau masukkan jarinya ke dalam tepung. Ya, fanalat asabi'ahu. Jarinya itu basah. Beliau tanya, ini basah kenapa ini? Kena hujan ya Rasul. Kenapa yang basah tidak taruh di atas? Afala ja'ala fawqat ta'am kayya'lamun nas. Jadi orang tahu yang bagus mana, yang jelek mana. Beliau bilang, man ghasya falaysa minni. Siapa yang melakukan kecurangan seperti di dalam perdagangan, menyembunyikan aib suatu barang, maka dia bukan bagian dari umatku. Allah. Ini bukan hal sepele. Bukan hal sepele. Kita kan kalau beli buah kadang yang di atas yang bagus, yang di bawah yang jelek. Belum lagi takarannya dikurangi. Kadang-kadang dianggap remeh. Ya kan? Biasa, ini trik dagang katanya. Allah. Saya tuh pernah beli duku. Saya ini hobi suka makan duku memang. Kadang-kadang beli, waktu nyobain manis, ya silakan dicoba katanya, manis. Waktu pulang, Masya Allah, asem ternyata. Tapi saya pernah beli duku di sini, di Danau Cipondo. Itu kata pedagangnya apa? Pak, masih asem Pak. Allah, nggak apa-apa, asem pun saya beli. Kenapa? Kagum sama kejujurannya. Waktu kita mau beli, beliau bilang apa? Pak, ini masih asam Pak. Masya Allah. Ya, padahal kalau inilah pedagang yang kemudian Nabi katakan, at-tajirun saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur akan diangkat derajatnya bersama para nabi, ya, para orang-orang siddiq, ya, para syuhada. Antum masuk derajat ini dari bab ibadah kira-kira mudah atau sulit Pak? Tapi Allah mudahkan dari bab muamalah. Syaratnya satu, jadi pedagang yang jujur. Ya, jadi pedagang yang jujur. Kalau dagang yang jujur, Pak saya jual motor, ya, ini misalnya nih, jual motor. Ini motor mesinnya udah agak jelek. Biasanya mogok terus. Alhamdulillah hari ini jalan, makanya saya jual. Kira-kira banyak orang nggak seperti itu. Yang dia ceritain apa? Oh ini motor bagus, mesinnya bandel. Iya orangnya yang jual bandel memang. Mesinnya bandel ini. Ini nggak pernah rusak. Wah antum pokoknya beli motor ini gak nyesel gitu ya. Ini padahal mogok terus nih motor. Jual handphone misalnya. Ini handphone pokoknya bagus, gak pernah rusak ya, padahal udah masuk selokan 3 kali. Bayangkan. Jadi pedagang yang jujur. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam bab jual beli. Ala kulli hal,
Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya urgensi dari mempelajari fikih muamalah ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan. Sudah 35 menit ya. Sepertinya 10 menit lagi. Kalau lewat nggak apa-apa ya. Baik. Bonus. Maka Nabi SAW ribuan tahun lalu, beliau tuh sudah bersabda dalam sebuah hadis. Beliau katakan begini, la ya'tiyanna 'alan nas ya, zaman la yubali la mar'u bima akhadzal mal amin halal aw min haram. Akan datang suatu zaman manusia tidak peduli dengan apa yang kemudian dia dapatkan. Maksudnya dia nggak peduli bagaimana caranya mendapatkan harta, baik yang haram maupun yang halal, dia nggak peduli. Terbukti nggak zaman sekarang, Pak Ustaz? Yang haram aja sulit katanya, apalagi yang halal. Ini ungkapan Nabi itu sudah kemudian mengatakannya ribuan tahun lalu. Akan datang suatu zaman manusia nggak peduli tentang harta yang dia cari. Mau yang halal, mau yang haram, dia nggak peduli. Dianggap sama saja yang haram dengan yang halal. Dari perkataan ini, maka ulama itu membagi manusia dalam bab mencari harta menjadi dua. Satu, manusia yang sama sekali nggak peduli. Nah, itulah yang haram dia makan, yang halal dia nggak peduli. Jadi dia tuh nggak punya kepedulian bahwa oh ini nanti yang dari yang halal ini Allah berkahi. Nggak ada sama sekali. Gembiranya dia terhadap harta yang dia dapatkan, ketika dia dapat dari yang halal dengan yang haram, itu kegembiraannya sama. Bisa jadi dia lebih gembira dari harta yang masuk dari yang haram karena jumlahnya lebih besar. Ya, artinya dia sama sekali nggak peduli. Itu golongan yang pertama yang dikatakan para ulama berdasarkan hadis tadi. Ya. Golongan yang kedua, ini yang mungkin paling banyak di antara kita Bapak Ibu. Kita nih mungkin ada di yang kedua ini paling banyak. Siapa mereka? Yang masih memiliki kepekaan di dalam hatinya. Salatnya masih rajin. Ya. Baca Qur'annya masih rajin. Tapi karena tidak pernah belajar tentang bab muamalah ini, suka tidak suka, mau tidak mau, pelan-pelan dia akan tenggelam di dalam perkara ini. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Man ittajara qabla an yatafaqaha fid din." Barang siapa dia berdagang, dia berbisnis, belum belajar tentang fikih muamalah, faqad irtatama fir riba, tsumma irtatama. Maka dia akan jatuh dalam perkara riba, dia akan masuk, dia akan masuk, dia akan masuk. Itu diulangi sampai tiga kali. Ya. Jadi ada dua golongan, yang satu sama sekali nggak peduli, yang kedua nih masih kemudian memiliki kepekaan hati, tapi karena nggak belajar, mau nggak mau dia masuk. Ya kalau golongan pertama ini yang nggak peduli sama sekali. Nabi ini sampai kemudian mengatakan ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Celakalah kata Nabi orang-orang yang diperbudak oleh dinar, diperbudak oleh dirham. Ya, Nabi ini jarang kita dengar doa beliau yang konotasinya ini negatif. Betul nggak? Ya, orang beliau berdakwah ke Taif saja dilempar pakai batu, dilempar pakai kotoran, ditawari, ini ada 2 buah gunung, ya, tinggal engkau perintahkan, kata malaikat, ini diangkat, dilempar kepada kaum Bani Thaqif yang menzolimi dirimu. Ya. Itu saja Nabi menolak. Bahkan Nabi itu mendoakan mereka, semoga dari sulbi-sulbi mereka lahir anak keturunan yang mengesahkan Allah. Ya, ini nanti dalam sejarah itu India yang nanti ditaklukkan menjadi sebagiannya kita kenal dengan Pakistan, itu namanya Muhammad Al-Thaqafi, seorang pemuda dari Bani Thaqif. Masya Allah. Nabi ditawari, beliau tolak. Kepada orang yang menzolimi beliau tolak. Kira-kira kalau bapak ibu dilempar pakai kotoran,
dilempar pakai batu, difitnah, dizolimi. Dengan kezaliman yang sangat luar. Nabi itu kan, kalau kemudian waktu saya ke Taif, itu sampai cerita salah seorang orang yang Bani Thaqif lah ya, penduduk asli Taif bilang begini. Kita ngobrol, dia bilang, kami ini termasuk orang yang didoakan oleh Nabi setelah dulu Nabi itu ketika berdakwah ke sini, itu yang orang-orang yang paling kuat dari Bani Thaqif itu dipilih, Pak. Yang paling kuat. Nabi itu kan dilindunginya sama Zaid ibnu Haritha. Yang paling kuat itu berdiri di gerbang kota Taif, jadi masing-masing orang itu kebagian untuk memukuli dan melempari Nabi. Ya. Ketika ditawarkan, Nabi justru menolak dan mendoakan mereka tentang perkara kebaikan. Jadi Nabi kita ini jarang sekali beliau ini mendoakan keburukan, kecuali kita pernah dengar ya, itu peristiwa pembunuhan 70 orang penghafal Quran di Bir Maunah. Itu kan antara 30 sampai 40 hari itu kan Nabi itu baca kunut nazilah. Ya. Itu isinya Nabi melaknat mereka yang telah membunuh 70 penghafal Quran. Nah, ini dalam bab harta muamalah, ya, Nabi mendoakan celakalah katanya. Ya. Maka kita belajar fikih muamalah, semoga kemudian kita tidak menjadi bagian dari doa ini. Ya. Nah, 5 menit. Lanjut terus ya. Baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kemudian harta yang masuk ke dalam diri kita, yang kemudian di dalamnya ada harta yang haram, ini memiliki efek. Ini ada efek. Ya. Mungkin nanti setelah ini kita akan masuk bab bertaubat dari harta haram. Ya. Nah, harta haram ini dalam bab muamalah yang dimakan oleh seseorang, ini mendurhakai Allah dan kemudian mengikuti langkah syaitan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 168, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, makanlah dari yang halal lagi baik yang ada di bumi. Janganlah kalian mengikuti langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Maka dalam bab ini kalau kemudian kita memakan harta dari yang haram, maka kita mengikuti langkah syaitan. Maka ini sangat kemudian berbahaya. Ya ayyuhan nas, kata Allah, wahai manusia, makanlah dari yang halal. Tapi kepada para rasul perintahnya sama. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat. Makanlah dari yang baik. Ini kan berarti perintahnya ini umum. Semuanya harus kemudian melakukan ini. Baik para rasul, baik manusia biasa, orang awam seperti kita, orang-orang beriman. Perintahnya makan dari yang halal lagi baik. Kenapa? Kalau kemudian yang kita lakukan sebaliknya, maka kita sudah mengikuti langkah syaitan. Ya. Yang kedua, orang yang kemudian dalam bab harta, ya, dia kemudian memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka ini membuat dia sulit untuk mendekatkan diri untuk bisa memahami ilmu yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ini di dalam syairnya beliau mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah datang kepada guruku Imam Waqi', ya, tentang jeleknya hafalanku. Bapak Ibu, kalau Imam Syafi'i bilang hafalannya jelek, berarti tingkatan itu tuh kita lagi pinter-pinternya, Pak. Imam Syafi'i itu kalau baca kitab, beliau nggak buka dua kayak begini, yang satunya ditutupin. Kenapa? Karena kalau terlihat dua-duanya dihafal. Itu Imam Syafi'i. Itu kemampuan menghafalnya itu luar biasa. Beliau datang kepada Imam Malik, ya,
ingin ketemu Imam Malik, ingin berguru dari Imam Malik, ya, yang keluar pertama itu adalah muridnya Imam Malik. Ada yang mau ketemu, siapa namanya? Syafi'i. Dia mau apa? Mau belajar. Suruh hafalin dulu Al-Muwatta. Al-Muwatta ini kitabnya Imam Malik. Keluarlah dibilang sama Imam Syafi'i, yang pada saat itu diantar oleh gubernur Madinah. Kata Tuan Imam, hafal dulu kitab Al-Muwatta. Kata Imam Syafi'i, sudah ada di dalam kepalaku. Masya Allah. Ya. Kalau istilah kita di luar kepala, iya benar di luar. Ya. Nah, itu dia. Jadi Imam Syafi'i ini bilang kepada gurunya Imam Waqi bahwa hafalannya ini lagi jelek. Kemudian kata beliau, فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمِ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي. Masya Allah. Guruku kemudian mengatakan kepadaku bahwasanya tinggalkanlah maksiat, karena ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak bisa diturunkan kepada ahli maksiat. Masya Allah. Lagi-lagi maksiat dalam pandangan mereka tuh beda dengan kita. Ya, ada dalam tingkatan-tingkatan tertentu, meninggalkan sholat malam itu bagi mereka sudah masuk maksiat. Maksudnya tuh sudah Masya Allah Pak. Merasa bersalah ketika meninggalkan amalan-amalan yang sunnah, itu bersalahnya luar biasa. Ya. Nah, maka kalau kemudian harta haram ini masuk, itu akan membuat kita ini sulit untuk menerima cahaya ilmu yang diturunkan oleh Allah. Ilmu ini jangan ditanya fadilahnya Bapak Ibu. Ya. Kita datang berkumpul seperti ini, hafad alaikumul malaikah, ya, alaihimul malaikah kata Nabi. Ya, orang-orang yang duduk, ya, mereka mempelajari tentang Quran, maka malaikat itu menaungi mereka. Ya. Wa dzakarahumullahu fiman indahu. Allah sebutkan nama mereka satu persatu dengan penuh kebanggaan kepada para penghuni langit. Ya. Wa ghasyat alaihimur rahmah. Mereka dilingkupi oleh rahmah. Ya, bahkan dimudahkan langkah kaki mereka untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mereka telah mengambil bagian yang sangat besar dari para nabi. Para nabi ini kan enggak mewariskan harta, Pak. Tapi mereka mewariskan ilmu. Dan barang siapa mengambil bagian dari warisan ilmu, maka dia telah mengambil bagian waris yang sangat besar. Sebagaimana kalau antum dapat warisan, senang enggak? Senang, apalagi bagiannya besar. Begitulah seseorang mengambil bagian dari bab ilmu, tapi seseorang yang kemudian dalam bab muamalah dia melakukannya dengan perkara yang dilarang, maka dia akan sulit kemudian untuk mendekati. Dia akan sulit kemudian belajar tentang ilmu yang kemudian Allah dan Rasulnya turunkan. Kita lanjut terus, nggak apa-apa ya? Tanya jawab. Mau tanya jawab saja? Baik. Karena waktu ya. Atau kita lanjut 5 menit? Biar selesai ya. Biar selesai, baik. Selanjutnya, orang yang bermuamalah kemudian dalam muamalahnya ini nggak peduli, maka bahaya. Kenapa? Karena ciri khas dari bangsa Yahudi itu adalah curang dalam bermuamalah. Itu ciri khas mereka. Ya. Bahkan Yahudi itu kan terkenal. Riba itu haram sesama Yahudi, tapi halal kepada non-Yahudi. Itu Yahudi. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan, وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ. Kalian lihat mereka, bangsa Yahudi ini, sangat bersegera di dalam berbuat dosa. Ya. Wal udwan wa aklihimus suhta labi'sa ma kanu ya'malun. Mereka ini memakan dari yang haram. Maka lagi-lagi dicela oleh Allah. Tadi Allah sebutkan mengikuti langkah syaitan dan memakan harta haram ini ciri khas dari Yahudi. Maka semoga kita dihindarkan. Terakhir, harta haram yang kemudian kita ambil tanpa peduli tentang muamalah ini bisa membuat kita ditahan doanya. Jadi doa kita ini bisa jadi tertahan karena lapisannya ini kebanyakan.
Ya. Untuk menembus dikabulkannya doa tuh banyak lapisan-lapisan yang menghalangi. Sebenarnya bukan doanya tidak makbul, tapi kita yang kemudian membuat lapisan demi lapisan yang menghalangi doa kita ini dikabulkan. Dan diantaranya harta yang haram itu menahan doa seseorang untuk tidak dikabulkan. Ya. Makanya Nabi itu pernah bercerita tentang seorang musafir. Ya. Musafir yang kemudian yamudda yadaihi ila sama asy'atha akbar. Ya. Dia terlihat acak-acakan, ya. Terlihat kelelahan, pakaiannya tuh lusuh. Yamudda yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Ya. Kemudian Nabi bilang wa mat'amuhu haram, tapi dia makan dari yang haram. Wa yalbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram. Wa yashrabuhu haram, dia minum dari yang haram. Fa kaifa yustajabu lidzalik? Lalu bagaimana doanya dikabulkan? Kan ada beberapa syarat doa dikabulkan, termasuk diantaranya satu, musafir. Musafir ini doanya dikabulkan. Ya, termasuk orang yang sakit doanya dikabulkan. Jadi dia sudah terpenuhi satu syarat, sudah dia musafir. Asy'atha akbar, dia terlihat lusuh. Ya, bukankah Nabi pernah kemudian bercerita tentang seseorang yang asy'atha akbar, ya, terlihat dia lusuh, tidak dianggap di tengah manusia, mad'ufun bil abwab, ditolak di pintu-pintu rumah manusia, lau aqsama 'ala Allah abarra. Tapi kalau dia angkat tangannya, maka langit menggelegar. Ya. Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Masya Allah. Antum mau terkenal di mana, Bapak Ibu? Kata, kalau bisa di langit dan di bumi, Ustaz. Ada orang terkenal di bumi, tapi namanya asing di penduduk langit. Ya Allah. Ada orang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di antara penduduk langit. Maka dia sudah memenuhi dua syarat. Tiga, yamudda yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya. Kemudian dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. 4 syarat sudah berkumpul dalam diri musafir ini. 4 syarat berkumpul dalam diri dia, yang berarti sebenarnya doanya ini dikabulkan. Tapi karena muncul satu syarat yang kemudian menggugurkan syarat-syarat yang lain. Ya. Asy'atha akbarnya gugur, musafirnya gugur, mengangkat tangannya gugur, mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, gugur semuanya. Hanya karena satu. Maka jangan sampai kemudian doa kita tertahan karena kita tidak peduli terhadap bab-bab muamalah. Cukup? Cukup. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ini pertemuan perdana. Bagi yang punya pertanyaan, tahan. Insya Allah nanti kita akan ini. Mungkin pertemuan berikut kita akan bahas bertaubat dari harta haram. Ya. Nah ini kayaknya urgent juga untuk kita bahas. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita lakukan dalam hidupnya. Yang punya kesempitan, mudah-mudahan Allah angkat kesempitannya. Yang punya hutang, mudah-mudahan cepat lunas. Ini kencang juga nih amin. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang punya hajat-hajat terbaik, mudah-mudahan Allah mudahkan hajatnya. Allah jadikan kita hamba yang istiqamah, yang taat, yang terus-menerus bisa belajar. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.